Halo adik-adik, jumpa lagi di ibadah minggu hari ini. Sebelum mulai ibadah, pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya, oke? Hai adik-adik, jumpa lagi bersama kakak sekolah minggu untuk beribadah. Selamat beribadah! Shalom adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi bersama kakak sekolah minggu untuk memulai ibadah online. Hari ini Kak Marina akan memandu ibadah bersama adik-adik dan juga ditemani oleh Kak Itin dan Kak Berta. Kakak harap adik-adik sekolah minggu tetap sehat dan penuh sukacita. Untuk itu kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik masih semangat? Tentunya harus terus semangat karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Kita lawan setiap godaan yang mengganggu kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian Markas Iblis Dihancurkan. Bawa gitar dan kecapi
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami masih dapat melaksanakan ibadah kami, meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, adik-adik yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Cerita untuk anak sekolah minggu hari ini, kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, silakan dibuka. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita, mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik yang terkasih, Amang Pendeta yakin adik-adik semua sudah pernah mendengar ayat ini, atau paling tidak berpikir-pikir, kok kayaknya sudah pernah dengar ya? Di mana ya dengar ayat ini? Ya, kita atau anak-anak sekolah minggu ada nyanyian yang isinya adalah Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang disebut dengan buah roh. Nasihat tentang buah roh ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dulu kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus mau bilang kepada mereka, hai kalian orang Galatia, kalian ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka kalian harus hidup dalam roh. Maka kalian juga harus menghasilkan buah roh, kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Adik-adik, salah satu dari buah roh yang kita sebutkan tadi adalah mengenai kesabaran. Kesabaran adalah sikap yang harus dimiliki semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti apa sih kesabaran itu? Kesabaran bisa diketahui dari sikap seseorang yang tidak mudah marah. Ayo, siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang suka marah-marah? Ada loh orang yang diganggu sedikit saja udah langsung marah-marah. Ini namanya orang yang tidak sabar. Ada juga nih orang yang kalau pengen sesuatu maunya itu harus langsung ada. Misalnya ada anak yang mau makan nasi goreng, dia minta sama mamanya, "Ma, mau makan nasi goreng," katanya. Mamanya bilang, "Tunggu ya, mama masak dulu." Mamanya masih masak, dia udah mulai merengek-rengek, "Mama, mana nasi gorengnya mana?" Ini juga contoh orang yang tidak sabar. Ada lagi satu cerita tentang orang yang tidak sabar. Ada seorang anak muda yang pergi melihat-lihat suatu pameran. Di sana dia melihat suatu lukisan yang dipajang. Lukisan ini begitu indah. Dia tahu bahwa pelukis lukisan itu adalah seorang pelukis tua yang tinggal di kota tempat dia tinggal. Dia pun berpikir, aku mau belajar menjadi seorang pelukis. Aku akan menemui pelukis tua itu, katanya. Maka dia kemudian menemui si pelukis itu dan meminta untuk mengajarinya. Si pelukis pun mau dan mengajari anak muda itu bagaimana harus menggunakan kuas,
dia juga diajari bagaimana mencampur warna agar menghasilkan warna yang sesuai. Anak muda itu mengikuti gurunya dengan seksama dan dengan tekun. Pelukis itu meminta anak muda itu untuk mulai melukis gambar-gambar yang sederhana. Ia pun mengerjakannya, tapi lama-kelamaan ia mulai tidak sabar. Dia ingin bisa membuat lukisan yang indah seperti yang dia lihat di pameran sebelumnya. Pikirnya, aku pakai saja kuas dan cat yang dipakai oleh guruku. Pasti gara-gara kuas dan catnya itu dia bisa melukis begitu bagus. Maka diam-diam dia mengambil peralatan lukis milik gurunya. Dia pun mulai melukis. Tapi hasilnya tetap tidak seindah yang diharapkan. Dia pun marah-marah dan merusak lukisan yang dibuatnya sendiri. Akhirnya ia menemui gurunya dan mengembalikan peralatan lukis itu. Dia mengatakan kepada gurunya, "Guru, aku tidak mau belajar melukis lagi karena lukisanku tidak pernah bagus." Lalu gurunya pun menjelaskan bahwa dia harus menjadi orang yang sabar. Gurunya berkata kepada dia, "Aku ini telah melukis selama puluhan tahun. Lukisanku dulu tidak begitu bagus. Banyak sekali lukisanku yang jelek. Tapi aku terus-menerus bersabar. Aku belajar supaya aku bisa menjadi pelukis yang baik. Akhirnya aku bisa. Dan itu bukan karena kuas atau catnya, tetapi karena kesabaran." Akhirnya anak muda itu sadar bahwa dia harus bersabar dan tekun belajar agar bisa melukis lukisan yang sama indahnya seperti lukisan milik gurunya itu. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita diajak untuk belajar, untuk menjadi orang-orang yang memiliki kesabaran. Tadi Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, harus ada kesabaran, jangan mudah marah. Kalau orang mengganggu, jangan langsung diladenin. Kalau mau sesuatu, tunggu dulu, nanti akan diberikan. Orang yang sabar pasti mau menunggu. Orangnya tenang, tidak tergesa-gesa. Dan ingat, kesabaran itu tadi adalah bagian dari buah roh. Orang yang sabar pastilah karena dia sudah menghasilkan buah roh. Ini adalah sikap yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Tuhan juga sabar loh kepada kita. Tuhan juga sabar kepada adik-adik semua. Tuhan sabar kepada semua manusia. Sekalipun manusia itu berdosa, Tuhan tidak langsung menghukum, tapi Tuhan memanggil orang-orang untuk bertobat, memanggil orang-orang supaya jangan lagi melakukan perbuatan yang jahat, jangan lagi melakukan perbuatan yang nakal. Itulah kesabaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Tuhan itu sangat sabar kepada kita. Kita sering berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengampuni. Bahkan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi kita semua. Juru selamat juga bagi seluruh anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau berkenan bagi pujian kami, dan demikian juga firman-Mu yang telah kami dengarkan mengisi hati dan pikiran kami. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang sabar dalam kehidupan kami, agar kami sabar dalam kegiatan belajar kami, demikian juga dengan segala aktivitas kami di rumah Tuhan. Engkau menjadi guru kami yang mengajarkan kami arti kesabaran. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu, demikian juga dengan orang tua kami masing-masing Tuhan. Terimalah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan dari Galatia 5 ayat 22, bahwa hidup kita harus dipenuhi oleh buah-buah roh. Itu adalah tanda kita sebagai anak-anak Kristus. Oleh sebab itu, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Buah-buah Roh. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, Kak Nes mau ngajak hafalan nih buat adik-adik di rumah. Ini hafalannya. Jangan lupa di-upload dan di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Dan sampai jumpa Minggu depan. Dadah! Hanya dengan firman-Nya yang ajaib tercipta segala